Yang terhormat Ibu Rektor Universitas Lelebu Kusumaki beserta jajaran yang berkesempatan hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar Bapak Dadi Wahyudi SHMH beserta jajaran, yang kami hormati para Wakil Rektor dan pimpinan lembaga, dan juga para Bapak Ibu dosen yang berkesempatan hadir pada saat ini, dan yang kami banggakan seluruh mahasiswa Universitas Lelebu Kusumaki yang hadir di kesempatan pagi hari ini. Kita masuk dalam acara yang berikut, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sambutan yang pertama dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar Bapak Dadi Wahyudi SHMH. Kepada Bapak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Rektor beserta jajaran, juga rekan-rekan saya, Kasih Intel beserta tim, juga adik-adikku, mahasiswa Universitas Lelebu Kusumaki. Perkenalkan, saya Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar yang baru 1 bulan. Ya. Saya di sini mendapatkan satu penghormatan dari pihak rektorat dan adik sekalian untuk memberikan satu pencerahan, baik itu untuk penegakan hukum ataupun untuk diri sendiri, ataupun nanti yang adik bisa ambil manfaatnya baik untuk diri sendiri ataupun keluarga ataupun masyarakat. Kami menamakan kegiatan ini yaitu Jaksan Masuk Sekolah. Atau kalau boleh langsung, bukan sambutan aja, saya bisa langsung sekalian, Pak Dude. Izin Bu Rektor untuk mempersingkat waktu, boleh ya? Dan saya nanti bisa jalan-jalan. Minggu lalu kami kedatangan tamu dari Ibu Rektor dan Kepala Yayasan, juga wakil rektor ya, ke kantor menceritakan bahwa ini
tuh boleh cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bu. Oh yang lain kuliah. Total semua? Bulan. Nanti setelah ada program ini mungkin tahun ini nanti pas penerimaan Bu bisa tambah kelas ya. Semua nanti pasti tertarik sama namanya fakultas hukum. Ya, langsung aja atau saya bisa jalan-jalan ya. Ini nama saya Ketua Yudi. Jalan-jalan Pak Gede. Mungkin teman-teman tuh bingung apa sih kejaksaan itu. Saya punya pesan, coba kenali hukum dan jauhkan hukuman. Maksudnya ada yang tahu nggak? Ayo, fakultas hukum. Ayo, kenali hukum, jauhi hukuman. Gimana? Jadi semua kita mulai bangun tidur itu punya perjanjian, ya. Dari lahir kita punya perjanjian bahwa hidup kita itu hanya untuk mengabdi pada Tuhan, ya kan? Untuk beribadah sehingga kita bisa jadi orang-orang yang lurus, beriman, juga bermanfaat buat masyarakat. Dari perjanjian itu dikenal namanya istilahnya kontrak. Ya, kamu mau lahir, kamu harus beriman, harus bertakwa, dan kamu harus melakukan ibadah juga punya manfaat untuk masyarakat. Begitu juga tujuan dari pembangunan universitas dari buku ini. Tujuannya yaitu untuk memberikan kesejahteraan di bidang pendidikan untuk masyarakat yang ada di Somaki. Jadi mulai dari kontrak itu, maka itulah disebut dengan hukum. Kita tahu, kita sadar, kita berangkat dari rumah, dari orang tua udah bilang, nak berangkat sekolah, berangkat kuliah, maka kamu jadi orang nanti harus bisa ambil ilmunya, harus bisa menerapkan ilmunya dengan baik. Lanjut. Ini tugas dan wewenang kejaksaan. Kami punya beberapa bidang, Ibu Rektor dan mahasiswa, bidang pembinaan. Di pembinaan ini tugasnya itu membuat perencanaan, tugas-tugas umum, kebersihan, perawatan kantor, kemudian urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, juga ada hubungan luar negeri. Ya mungkin pembinaan ini istilahnya internalnya lah, urusan internal. Kemudian ada bidang intelijen. Intelijen itu ada khusus di ideologi, politik, pertahanan, dan keamanan, kewenangannya. Kemudian sosbud dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, pengamanan, pembangunan strategis. Contohnya misalnya kita ada daerah itu membuat penetapan status proyek strategis daerah, maka teman-teman dari bidang intelijen itu melakukan pengamanan. AGHT-nya nanti dia perhitungkan sehingga pembangunan itu bisa tepat waktu, tepat sasaran, dan tertib dari administrasinya, juga terhindar dari praktek-praktek tindak pidana korupsi. Teknologi informasi, intelijen punya hak atau kewenangan untuk melakukan penyadapan ataupun surveillance terhadap tim handphone adik-adik atau pelaku tindak pidana korupsi lainnya. Itu bisa kita ketahui, tetapi terbatas. Kejaksaan negeri kayaknya belum ada yang alatnya, tapi untuk di Kejaksaan Tinggi Provinsi sampai di Kejaksaan Agung kita tahu nanti misalnya ada koruptor jadi daftar pencarian orang, itu bisa kita tahu tuh posisinya di mana, walaupun Bapak Ibu bersembunyi di mana, selagi memang tempatnya itu ada sinyal. Nah,
Kemudian terakhir penegakan hukum atau penyuluhan hukum. Kegiatan seperti inilah yang kita ambil supaya manfaat ataupun peran kejaksaan itu bisa sampai. Kemudian ada bidang tindak pidana umum. Kalau adik-adik semua tahu, ada orang melakukan pencurian, ada orang melakukan pembunuhan, penganiayaan, ataupun tindak pidana lainnya itu, dia masuk ke bidang tindak pidana umum. Di sini jaksa bertindak sebagai penuntut umum. Klasifikasinya, perkara tindak pidana umum itu dibagi menjadi tindak pidana terhadap orang atau rendah tadi seperti penganiayaan, pencurian, ini masuk di sini. Kemudian tindak pidana terhadap keamanan negara, ketertiban umum, itu seperti main judi, mabuk, minum keras, nah itu nanti masuk ke sini. Kemudian narkotika, ada yang tahu narkotika nggak sini? Adik-adik? Narkotika? Tahu? Ada tahu? Siapa yang bisa sembari jawab? Saya senang. Coba, ada yang bisa menjelaskan? Permisi Bu Rektor, saya mau lihat satu-satu nih cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ya. Selamat siang dan shalom. Perkenalkan, nama saya Ovidian Musnahadiadin. Saya Fakultas Hukum semester 4. Yang saya ketahui tentang narkotika adalah salah satu obat-obat terlarang yang dikonsumsi dan merupakan suatu tindak pidana dalam artian bahwa tindak pidana khusus. Itu. Ya. Jenisnya tahu? Sabu-sabu, kemudian ada ganja, itu sabu-sabu bukan makanan. bukan Pak? Bukan. Sabu-sabu ada rumah makan sabu. Tidak bukan. Ya. Benar, sabu-sabu. Udah pernah lihat? Sudah Pak? Sudah. Sudah pernah pakai? Belum Pak. Jangan. Nanti Ale bisa terbang, walaupun gak punya saya. Ganja pernah lihat? Pernah Pak? Seperti apa? Daun yang mirip-mirip daun pepaya gitu, tapi kecil. Udah pernah pakai? Belum Pak. Jangan. Oke, makasih ya. Siapa tadi? Ovidian Musnahadiadin. Semester 4, IPK 3, wah, kasih tepuk tangan. Berarti dia udah tahu hukumnya kayak gimana, narkotikanya gimana. Dapat ini hadiah sebenarnya. Ya. Terima kasih. Kemudian ada tindak pidana terorisme dan lintas negara. Ada yang tahu tindak pidana terorisme? Tahu? Tahu nggak? Yang di luar dari Fakultas Hukum boleh jawab. Tahu nggak terorisme? Di sini ada pernah gereja, masjid, anak bom? Ya, mudah-mudahan itu nggak terjadi di sini. 1 bulan saya ada di sini, saya lihat kerukunan agama, kerukunan di masyarakat itu lebih tinggi daripada kerukunan di Ambon, Tual, ataupun Wamena yang sekarang lagi terus. Jadi saya minta semuanya, adik-adik semua di bawah Ibu Rektor dan Wakil Rektor juga dekan ataupun wakil dekan semua bisa bagus untuk menjaga toleransi, kerukunan, ya. Lanjut.
Nah, ini di bidang pengawasan, kami ada pengawasan internal sama seperti pemerintahan daerah, ada pemeriksaan internal, ada pemeriksaan pegawai. Kami selalu setiap tahun, Ibu, teman-teman semua, kami ini yang di jasa ini harus melakukan asesmen, yaitu untuk mengetahui seberapa bisa teman-teman ini dalam keadaan normal. Di Somlaki ini, waktu saya pertama dapat SK Somlaki, juga mungkin teman-teman bingung melihat di peta itu ternyata nggak ada kata Somlaki, ataupun karena kita cuma pulau setitik di bawah Maluku. Bahkan begitu saya besarin ternyata kita lebih dekat sama Darwin, Australia. Tapi satu kebanggaan bisa sampai ke bumi doang. Walaupun saya belum tahu artinya. Ada yang bisa tahu bumi doang apa? Ada yang tahu mahasiswa? Saya belum tahu nih. Ada yang tahu nggak? Cewek. Boleh saya ngomong cewek, cowok sini? Ya, Adinda. Adinda. Siapa namanya? Dari mana? Mahasiswa mana? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Melita Sobaleli dari Fakultas Hukum semester 2. Iya, Pak. Bumi Duan Lolat itu merupakan julukan atau nama dari salah satu atau kebiasaan adat di sini. Duan itu merupakan tuan dan Lolat itu merupakan singkatnya itu seperti ini. Duan dan Lolat itu adalah saudara. Ya, apabila salah satu contohnya Duan hendak melakukan kebiasaan atau ritual, contohnya masuk minta, itu juga merupakan salah satu adat di sini, kebiasaan di sini. Ketika seseorang dari yang namanya Duan hendak melakukan masuk minta kepada orang yang lain, Lolatnya itu harus memenuhi syarat-syarat yang memang pada dasarnya sudah diatur dalam tradisi atau kebiasaan adat di sini. Seperti itu, Pak. Jadi intinya Duan dan Lolat itu merupakan saudara yang tak terpisahkan. Berarti itu kan menggambarkan toleransi di sini yang sangat tinggi kan? Iya. Jadi yang muda harus sopan sama yang tua, yang mahasiswa harus nurut sama dosen-dosennya, yang dosen-dosennya nurut lagi sama dekan, sama rektor, juga rektor sama semuanya harus paham atau nurut sama aturannya, baik adat ataupun hukum. Begitu? Iya. Iya. Boleh tambah, silakan. Iya. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Duan dan Lolat. Duan itu bisa diartikan sebagai saudara laki-laki, sedangkan Lolat itu saudara perempuan. Jadi saudara laki-laki turun temurun itu akan disebut sebagai Duan, dan perempuan turun temurun itu disebut sebagai Lolat. Terima kasih. Itu secara adat seperti itulah pengertiannya. Ada lagi? Tunggu sebentar, saya mau nanya panitianya dulu. Souvenirnya ada berapa? Ada orangnya pintar-pintar dan mau dia. Tidak, Pak, saya cuma meluruskan. Oh, terus, ayo silakan. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu sudah benar, tapi kebalikan, Pak. Duan itu berarti pihak perempuan, di mana ibu kita berasal dari keluarganya. Keluarganya itu disebut sebagai pihak Duan. Pihak Duan, sedangkan Lolat itu adalah pihak laki-laki itu sendiri. Sehingga ketika dalam sistem adat, kalau misalnya anak-anak dari pihak perempuan itu kena masalah, harus menjadi tanggung jawab dari pihak Duan, perempuan yang menjadi tanggung jawab utama om dan para om-omnya atau saudara laki-laki dari ibu kita begitu. Jadi sistem adatnya perempuan itu merupakan pihak perempuan itu merupakan Duan, sedangkan pihak laki-laki itu adalah pihak Lolat. Dan itu masing-masing punya tugas dan tanggung jawab sudah ada.
Jadi seperti yang dijelaskan oleh Ibu tadi memang benar, cuman agak kebalikan aja. Kebalik ya. Ya, terima kasih. Cuman lu kalau kebalik nggak ada menit. Tapi kita kasih aplaus buat yang ini, karena dia bisa kasih terang. Apalagi bapak yang sana kasih lurus katanya. Jadi saya sampai di sini, logat saya, bahasa saya harus coba berubah ataupun apa namanya, ada adaptasi gitu kan. Jadi kalau misalnya orang biasa saya di barat ya, nanti malam kita ketemu, ya kan? Tapi di sini sebentar malam kita ketemu, ya kan Pak? Gitu. Tapi kalau di sana sebentar-sebentar ketemu. Lanjut. Ada bidang pitsos. Ada yang, kalau saya yang ceritakan bingung. Ada yang tahu bidang pitsos? Wah, lagi dia. Ayo, yang depan ya, kasih kesempatan. Namanya siapa? Nanti terakhir saya pengen minta apa, salah satu mahasiswa atau rame-rame nyanyi, Bu. Kan katanya kota musik di Ambon, tapi di sini tidak jadi nyanyi. Apa? Pitsos satu. Ya Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Albertus Sifat. Saya dari Fakultas Hukum semester 2. IPK saya 3,74. Wah, dosennya paling baik atau memang prestasinya lebih bagus? Di sini yang terbaik. Oh, lebih bagus. Ya Pak, Apa ada lagu yang baik gitu ya? Ayo. Pak, ya pidana khusus yang saya tahu salah satunya itu tentang hak asasi manusia, hukum HAM. Oke. Terus Ada juga tipikor, pidana korupsi. Terus peradilan anak. Lagi, ayo sebut ulang lagi. Jangan gemeteran, 3,7 jangan gemeteran. Pidana khusus Pak yang saya tahu salah satunya itu tentang hak asasi manusia dan khusus, terus tipikor, tindak pidana korupsi dengan hukum peradilan anak. Terima kasih. Kasih aplaus dulu. Kalau itu dilihat, oh, Arinda, ya, tambah. Ya, Pak, saya ingin menambahkan yang saya ketahui tindak pidana khusus itu tindak pidana korupsi, perdagangan manusia, terus terorisme, dan yang tadi sudah teman jelaskan atau sampaikan. Ya, bagus. Benar itu. Itu dilihat dari kriteria undang-undangnya. Karena dia diatur secara khusus, ya kan, dengan undang-undang khusus, sehingga itu dibilang tindak pidana khusus. Tetapi kalau untuk di kejaksaan, dia punya hal yang lebih menarik lagi dari segi struktur pidana khusus. Kalau tadi ada tindak pidana peradilan anak, HAM, itu di tempat kami ini masuk ke bidang tindak pidana umum. Tetapi untuk tindak pidana khusus, kami ada tindak pidana korupsi, money laundering, ya kan? Termasuk HAM tadi, ya, juga ada undang-undang perbankan, itu masuk ke arah sana. Tetapi kami punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan, boleh duduk, penyelidikan, penuntutan, kemudian ada upaya hukum lain, ya, upaya hukum luar biasa, eksekusi, eksaminasi, nah, pelanggaran HAM juga, ya kan? Jadi kami bisa melakukan penyidikan. Ada yang tahu perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh kejaksaan? Tahu? Coba sebutin. Kalau yang sudah dapat, jangan jawab dulu ya, tapi jawab dulu. Baik, salah satu tindak pidana korupsi yang ditangani oleh kejaksaan yaitu terkait dengan
korupsi yang dilakukan oleh mantan camat Selaku dan Bapak Kementerian yang sekarang mungkin yang kemarin saya belum datang, yang sekarang yang lagi berkembang long tahun, oke, depan tahun cerah. Dan sekarang ya, yang ke belakang sudah berlalu. Sekarang. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi saya. Perkenalkan, nama saya Minas Kapusina, Prodi Pendidikan Matematika. Kasus korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan yang saya ketahui adalah Kepala Dinas Keuangan. Tentang apa tuh? Terus apa lagi? Nggak apa-apa. Yang saya tahu Kepala Dinas Keuangan, tapi jenis kasusnya tidak tahu apa namanya. Yang lain lagi ada kan? Tidak tahu. Nggak tahu kan? Berarti teman-teman di sini katanya pernah demo kemarin. Aduh bu, boleh tahu katanya pernah demo. Apa? Hah? Long March. Siapa ikut Long March waktu kemarin? Siapa yang ditangkap? Kan? Jadi Long March penyampaian pendapat di muka umum itu harus ada izin, satu. Kedua, disampaikan secara santun. Nanti ada perwakilan yang diundang ke dalam, tapi ternyata begitu perwakilan diundang ke dalam ada lainnya, peristiwa lain ya miss. Tapi perkara korupsi yang besar enggak, yang kita tangani itu hati-hati, semua harus baca berita, ya kan? TV ada bu ini. TV ada pak, tidak terlalu difungsikan. Iya, tidak difungsikan. Berita itu di Media sosial. Coba, semua ada punya handphone, Android, punya data kan? Menyedihkan. Jadi kan mudah-mudah seneng sama sosmed main. Tahu Instagram, Facebook, Twitter, WeChat, MiChat. Saya aja nggak tahu MiChat. Coba tolong mulai sekarang browsing, cari apa nama kita, Kejaksaan Tanimbar. Coba tolong di follow, ya, diikuti perkembangannya. Kita punya setiap sidang, setiap pemeriksaan, setiap kegiatan, termasuk kemarin Ibu Rektor datang, kita masukin itu ke dalam IG kita, sosmed di Kejaksaan Tanimbar. Jadi teman-teman akan tahu mana kejadian yang ada di seputar Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini. Ya, jadi terima kasih. Walaupun tidak semua tahu, tapi semua mulai sekarang coba buka dulu semuanya sekarang. Saya minta follow, like, and subscribe. Kalau bisa komen, ya komen. Bapak, kami dari nama siapa, mahasiswa fakultas apa, nah, kami mendukung ataupun mengucapkan terima kasih terhadap informasi yang diberikan sama Kejaksaan Negeri Tanimbar. Sudah, coba berapa jumlah yang follow dari sini? Saya nggak akan selesai kalau itu nggak nambah. Ya, ini terus ada Datun. Ada yang tahu Datun?
mati-matian. Kalau mic-nya mati-matian, kita setengah mati. Datun itu ada namanya bidang perdata dan tata usaha negara. Kalau semua jaksa pakai baju seragam, ya orang bidang datun itu seragamnya pakai kemeja putih lengan panjang. Hari Senin, Rabu, kemudian hari Selasa, hari Kamis pakai kemeja biru, pakai dasi. Jadi lebih kelihatannya lebih eksentrik atau ini waktu saya berapa karena mic-nya udah mau habis. Mic-nya mau habis. Ada mic lagi? Baterainya dikit. Datun itu ada Direktorat Perdata, ada Direktorat Pertimbangan Hukum, ada Direktorat Tata Usaha Negara. Kalau negara digugat, presiden digugat, gubernur, bupati, sampai pihak pemerintahan, maka jaksa pengacara negara itu yang mewakili dengan surat kuasa khusus. Ada yang tahu surat kuasa khusus? Surat kuasa, ada yang tahu surat kuasa? Iya, nggak apa-apa. Nanti teman-teman kamu kasih tahu. Baik, terima kasih. Untuk surat kuasa biasanya dilakukan diberikan oleh biasanya dibuat oleh seorang penggugat kepada kuasa hukum. Sama kuasa hukum. Betul. Ada yang menambah? Ayo tambah. Dan saya mengakui tentang surat kuasa, yaitu surat yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain, di mana untuk memberikan kuasa untuk menjalankan sesuatu yang berkaitan dengan itu. Betul. Kalau itu secara keperdataan betul. Tetapi kalau untuk pihak pemerintah, dia bisa memberikan kuasa khusus kepada jaksa pengacara negara di bidang datun. Ya, di Mahkamah Konstitusi, sidang di MK, kami punya kewenangan untuk pihak dari pemerintah yang memberikan pengetahuan tentang hukum. Dari pertimbangan hukum, kami punya kegiatan untuk melakukan pendampingan hukum atau memberikan pendapat hukum. Kemudian kalau adik-adik di rumah punya masalah hukum, jangan buru-buru ambil pisau, selesaikan masalah dengan pisau. Tapi datang aja ke kantor kami, kejaksaan, maka kami akan memberikan pelayanan hukum. Ya, nanti bisa tanya, Bapak, Ibu, bagaimana saya punya masalah ini, orang tua punya tanah, tapi ternyata saudara ipar ngaku ini punya tanah, maka bagaimana harus kami lakukan, ya kan? Nah, nanti itu bisa diselesaikan ataupun dibantu sama teman-teman jaksa pengacara negara, ya kan? Nah, lanjut Mas Bude. Nah, ini kenapa ada bidang pidana militer? Ternyata militer itu juga selama ini nggak tersentuh dengan hukum secara luas di Indonesia. Tetapi kami punya bidang pidana militer ini, kami bisa melakukan penindakan yaitu seperti penyidikan, penuntutan, terkhusus untuk perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan salah satu pejabat di militer dengan pihak luar. Jadi itu dilaksanakan dengan cara koneksitas.
koneksitas itu nanti jaksa dan tentara yang ditunjuk melakukan penindakan itu. Kemudian ada badan diklat, yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan. Jadi kami semua jaksa atau tata usaha yang baru masuk di kejaksaan, kami melakukan pendidikan, baik pendidikan dasar, pendidikan teknis, ataupun pendidikan jaksa itu sendiri sampai diklat kepemimpinan. Diklat kepemimpinan itu dimulai dari PIM 4, petugas pengawas, ya kan? Kemudian ada PIM 3, tenaga administrator, sampai tingkat 2, yaitu tingkat pimpinan, dan tingkat 1. Lanjut Mas Gede. Ini dia, kami punya undang-undang baru 2021 pasal 30. Dalam pemulihan aset, kejaksaan juga berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan apa itu? Nggak kebaca. Pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak. Jadi kami juga kemarin baru menelusuri, ternyata di kejaksaan itu ada aset tindak pidana korupsi yang sudah putus berupa rumah, dengan rumah terpidana itu dirampas untuk negara. Bagaimana cara merampasnya? Maka kami harus mengikuti tata cara perampasan aset yang diberikan oleh Kementerian Keuangan dulu, ya. Tata caranya banyak Ibu. Jadi nanti kita akan lakukan pelelangan hasil tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana umum. Lanjut aja. Lanjut. Nah, ini dia tadi bidang daptur. Ibu Rektor, kami bisa memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum, tindakan hukum lain. Nah, nanti khusus untuk universitas ini, kalau punya kendala masalah hukum, Ibu bisa berkoordinasi dengan jaksa pengacara negara. Mungkin saya nggak akan paparkan itu semua, tapi saya akan mengundang adik semua ataupun bapak ibu semua mau bertransaksi pertanyaan dan jawaban. Kenapa saya bilang bertransaksi? Karena kami menyiapkan souvenir. Masih ada kan? Masih, iya. Ada yang mau bertanya? Ada dosen nggak? Dosen fakultas hukum? Nggak ada data? Ada? Pak? Oh ada. Ada dong. Maaf Pak, ngajar apa Pak? Saya biasanya semester 1 mengajar pengantar ilmu hukum, kemudian semester 2 saat ini mengajar hukum tata negara. Itu dulu. Basicnya konsentrasi di hukum tata negara. Hukum tata negara. Banyak jaksa juga asing terhadap hukum tata negara. Tetapi saya mencoba mencintai hukum tata negara karena memang dari segi hierarkis peraturan perundang-undangan sampai ke aturan perundang-undangan itu ada di wilayahnya hukum tata negara, termasuk mungkin itu mencakup sama hukum administrasi negara. Kemudian mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan. Bapak dosen boleh, mahasiswa boleh, nanti bisa saya, kalau saya agak lupa bisa teman saya, makasih Intel. Ayo silakan. Nama Pak? Deka. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Nama saya Yusuf Lutrumas, SHMH, Dekan Fakultas Hukum. Terkait dengan materi yang Bapak sampaikan dan juga terkait dengan materi yang saya bawakan dengan mata kuliah etika dan tanggung jawab profesi, Pak.
sebelum masuk pada pertanyaan, memang ada kaitannya dengan profesi jaksa yang berhubungan dengan etika, kode etik kejaksaan. Memang materinya belum sampai di situ. Oleh karena itu, mungkin dalam kesempatan ini saya nanti menyurat secara resmi ke kejaksaan meminta tenaga untuk lebih khusus masuk sebagai praktisi mengajar di Fakultas Hukum, khusus untuk materi itu. Ya. Nah, mungkin sedikit memberikan pencerahan saja bagi khusus mahasiswa Fakultas Hukum dan juga mahasiswa yang lainnya berkaitan dengan kode etik kejaksaan yang khusus untuk berkaitan dengan penanganan perkara. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dekan, Pak Yusuf. Terima kasih. Mungkin saya jawabnya agak ringkas saja lah ya. Karena pertanyaan surat Bapak belum sampai. Jaksa harus memiliki integritas. Jaksa harus jujur. Jaksa harus rela bekerja 24 jam, bukan 8 jam. Mungkin kalau Bapak Dekan, Bapak dosen 8 jam, jam 8 sampai jam 4. Kalau aturan pegawai negeri sipil itu memang begitu 8 jam. Tetapi kalau jaksa, apalagi Pak Kasinter ini 24 jam dikali 30 hari, kalau tanggalannya 30 ya. Integritas, ada integritas, udah. Integritas itu apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran, apa yang ada di lisan, itu harus sama, harus sesuai, jujur, melaksanakan tugas-tugas, beban tugas, tanggung jawabnya itu dilaksanakan harus jujur-jujurnya. Ini dia. Nah, ini dia. Pak, ini termasuk kode etik yang harus kita ambil, baik di jaksa, di rektorat, di mahasiswa, di dekan juga, di kepengurusan universitas ini. Saya yakin universitas ini bisa bangkit 2-3 tahun mungkin ke depan, bisa tambah kelas untuk fakultas hukum. Yang penting adik-adik semua punya medsos, terus disebar ke keluarga-keluarga, ke teman-teman sekolah di SMA nanti ya, sehingga punya ketertarikan. Ini integritas, kesatuan, apa yang ada dalam pikiran, apa yang dikatakan, dilakukan, dilandasi dengan nilai-nilai. Tadi Pak Dekan, dia ahli hukum tata negara, maka semua tindakan jaksa, semua tindakan pemerintahan, semua harus berbasis dengan undang-undang, aturan, ya. Yang bisa itu adalah pertama masalah kewenangan, ya, kompetensi, kewenangan, juga substansi. Itu syarat sah tata usaha negara. Objek, ya, objektum. Dia harus punya kewenangan, kapasitas, dia punya bertindak harus berdasarkan undang-undang, kemudian substansinya apa? Itu. Peduli satu sama lain udah pasti itu kita tanamkan. Mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil. Mengapa kita di kejaksaan harus sederhana? Kita nggak boleh bermewah-mewah, kita nggak boleh sombong. Karena apa? Tidak semua masyarakat itu memiliki ataupun menyukai hal-hal yang mewah karena adanya ketimpangan sosial. Maka kami menjamin bahwa teman-teman di kejaksaan, khususnya di Kejaksaan Negeri Tanimbar ini, mereka harus hidup dengan pola sederhana. Kami satu kantor berusaha untuk hidup sederhana, gotong royong, sehingga kami merasakan satu habitat, satu kehidupan yang penuh dengan rasa kekeluargaan ataupun keharmonisan. Itu Pak Dekan. Nah, adik-adik mungkin ada yang mau nanya.
Iya, boleh. Silakan. Yang belakang dulu. Kayaknya cenderung, jangan dulu. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Jimmy Kuatila, asal dari Lahat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan dan Pendidikan. Iya, dari penjelasan yang sudah Pak sampaikan, di sini saya memiliki satu pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan keadilan perspektif keadilan, Pak? Terima kasih. Keadilan perspektif. Iya. Jadi kan kalau lihat perspektif itu berarti cara pandang kan, cara pandang kami dengan rasa apa syarat-syarat yang ada dalam sini kode etik sederhana ini memandang bahwa semua hak warga negara khususnya untuk masyarakat di Kepulauan Tanimbar ini bisa dia merasakan sama-sama hidup dengan baik, punya hak yang sama, punya hak beribadah yang sama. Ya, di sini banyak Katolik, tetapi ada juga yang Protestan, ada juga yang Islam, entah ada Hindu atau Buddha, saya juga belum tahu. Tapi kalau saya lihat dari YouTube, dari informasi sosmed, bahwa memang kerukunan beragama di sini sangat tinggi. Tetapi untuk melihat perspektif hukum yang berkeadilan, maka dari sisi dasar inilah semua bisa merasakan, oh iya, kami beribadah dengan keadaan tenang, ya kan? Kami mau sholat Jumat nanti, mungkin teman-teman yang punya kepercayaan di luar dari agama Islam bisa menghormati juga, ya kan? Nah, nanti kalau orang Katolik atau Kristiani ada acara mungkin nanti ke depan ada Paskah, ada Isa Al-Masih ataupun ada Natal, itu juga bisa melakukan dengan yang terbaik bagi kepercayaan masing-masing. Tapi nanti kalau misalnya ada satu momen kegiatan yang mungkin itu dianggarkan oleh pihak pemerintah, ya kan, sehingga itu harus dilakukan pembentukan panitia, kemudian pengadaan barang-barang yang diperlukan untuk kegiatan itu, mungkin nanti ada segala macam penyimpangan juga, itu bisa kita deteksi secara dini, yaitu dengan melakukan pendampingan hukum dalam pelaksanaannya, sehingga perspektif untuk penyimpangan ataupun pelaksana tugasnya itu untuk melakukan keluar jalur dari apa yang ditentukan sama peraturan, itu bisa kita cegah ataupun minimalisir. Adek sudah? Ya, masih. Ada lagi? Nanti mungkin ada Pak Kasih Intel bisa jawab. Ya, silakan Ibu. Ibu dulu ya. Ibu dulu. Ibu silakan. Ibu dulu. Ya. Terima kasih untuk kesempatannya, Bapak, dan saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Perkenalkan, saya Levi Mayluhu dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Menarik sekali bahwa hari ini Kejaksaan mau datang di kampus untuk kami lebih mengenal profesi Kejaksaan ataupun juga ruang lingkup kerja Kejaksaan. Bolehkah saya mohon izin pertanyaannya bersangkutan dengan kasus yang sangat viral di Indonesia, Pak? Karena ini membuat saya berpikir, karena saya memang tidak terlalu menang soal proses hukum yang ada ataupun juga proses peradilan dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil keputusan terhadap Ferdy Sambo, itu kan dia dijatuhkan hukuman mati. Nah, yang membuat saya bertanya di sini bahwa hakim kan memutuskan lebih berat daripada yang dituntut kejaksaan. Nah, sementara kalau dari KUHP saya tidak terlalu menghafal nomor berapa, bahwa seorang yang terbukti berencana untuk merampas nyawa seseorang divonis 15 tahun penjara, ya Pak. Nah, ini yang saya ingin tanyakan, bagaimana itu proses penetapan atau mengusulkan lamanya hukuman terhadap seseorang.
Lalu kemudian apakah memang boleh seperti itu bahwa hakim boleh memutuskan lebih daripada yang dituntut? Nah kalau misalnya boleh, apa saja yang menjadi pertimbangan? Apakah hanya karena satu tindak pidana saja, ataukah karena ada tambahan-tambahan tindak pidana yang lain sehingga jumlah maksimal keputusannya itu akumulatif dari semua tindak pidana yang dilakukan? Mohon penjelasannya supaya kami juga tidak terlalu berpikiran hal-hal yang negatif tentang hakim. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Saya coba jawab ya. Dari sisi kejaksaan, pasal 340 KUHP itu barang siapa menghilangkan nyawa seseorang lain, ya kan, yang dilakukan secara berencana. Kemudian di persidangan mungkin masyarakat, teman-teman semua nggak sabar. Ayo bela Eliza. Ada juga yang dia suka sama Sambo, Pak Ferdi Sambo, sampai dia datang, saya rela jadi istrinya. Kalau untuk di kejaksaan ada mempertimbangkan perkara itu dengan keadaan yang memberatkan atau yang meringankan, ya kan? Kemudian menurut dari hukum internasional, pidana mati itu ada debatable, ya, ada yang boleh, ada yang tidak, ya kan? Kemudian ada yang masih ragu-ragu, setengah-setengah, sehingga itu menjadi pertimbangan yang benar-benar sangat matang. Kalau tim dari JPU mungkin kemarin melakukan penuntutan seumur hidup, mungkin dia memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan peraturan internasional ataupun hukum yang berkembang. Tetapi kalau untuk hakim, mau jaksa tuntut berapapun, dia bisa konform dengan tuntutan jaksa, dia bisa lebih rendah dari tuntutan jaksa, dia bisa lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Bahkan kalau dia tidak memiliki keyakinan untuk menyatakan orang itu bersalah, dia tidak segan untuk membebaskan si terdakwa itu. Itu masalah keyakinan hakim. Kalau jaksa dengan 2 alat bukti, gitu kan, dan keyakinan, maka bisa menetapkan orang itu layak atau tidak dilakukan penuntutan di sidang. Tetapi kalau hakim dengan 2 alat bukti dan keyakinan, gitu kan, dia bisa menghukum orang itu atau membebaskan orang itu. Pembuktiannya, hal yang memberatkan, misalnya jatuh korban jiwa, ya, jatuh korban jiwa. Kemudian terdakwa berbelit-belit, tidak jujur. Mungkin ini yang memberatkan, ya kan? Kemudian ada lagi yang lainnya, yaitu terdakwa menghilangkan barang bukti setelah kejadian itu. 3 itu aja, itu bisa memberatkan seorang terdakwa di pengadilan. Tetapi dalam menuntut orang, tentu jaksa harus pakai hati nurani juga, ya kan? Selama beliau mungkin menjabat di kepolisian juga, pasti punya prestasi, ya kan? Baik itu ke negara ataupun ke top sendiri, itu jadi pertimbangan. Tapi kalau hakim beda, bisa lebih tinggi, ya, tetapi nggak ada hukum lebih tinggi lagi dari pidana mati, iya kan? Iya kan? Nah, maka mungkin itu maksimal. Tetapi Bu, ini kan masih tingkat pertama. Nanti mungkin Pak Ferdi Sambo mau banding atau jaksanya pun banding, ya kan? Nanti setelah putusan banding, nanti ada upaya lagi ke Mahkamah Agung untuk kasasi, ya kan? Nanti setelah udah putus inkrah pun masih ada ruang bagi terpidana ini untuk melakukan upaya hukum gerasi, ya kan? Nah, permohonan maaf kepada presiden. Itu juga berlaku sama warga negara kita yang sedang merantau pidana mati, misalnya. Negara bisa intervensi ke sana memohon supaya hukuman itu dilaksanakan di Indonesia ataupun bisa turun
turun grade-nya dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau di bawahnya itu. Ibu paham? Paham. Ya. Ada lagi? Ya. Boleh tambah yang tadi. Mau tambah boleh. Kita batas nggak nih? Pakai batas nggak? Maka saya juga. Terima kasih Pak, mohon maaf kalau misalnya bertanya karena ini pas kesempatan kami ketemu dengan langsung penegak hukumnya supaya kami juga tidak bias dalam pengertian kami sebagai masyarakat. Tadi pernyataan Bapak bahwa berdasarkan tuntutan daripada jaksa maka hakim yang akan memutuskan, tapi berdasarkan keyakinan. Bolehkah saya bisa mengambil satu kesimpulan tapi tidak final kesimpulan itu bahwa keputusan hakim kadangkala bisa jadi subjektif. Ya. Berarti ada kemungkinannya ada like dan dislike daripada hakim terhadap orang yang sementara diadili. Kemungkinan ada, tetapi saya yakin pertimbangan hakim itu juga pakai hati nurani. Karena dia bertanggung jawab langsung ke Tuhan. Ya. Satu kali dia melanggar keyakinan dia sama Tuhan, maka dialah yang terakhir masuk dalam akhirat nanti, gitu. Ya kan? Kan kita semua nanti mati kan dipertimbangkan perbuatan kita. Tapi untuk hakim ataupun aparat hukum yang lalai ataupun sengaja bertentangan dengan keyakinan Tuhan yang Maha Esa, maka dia akan masuk dia yang Maha Esa. Ya, itu ke Tuhan. Jadi kesimpulannya keputusan apapun yaitu hak mutlaknya hakim, tapi itu juga akan dipertanggungjawabkan oleh sang pribadi hakim itu sendiri. Nah, masih berkaitan dengan ini Pak, dengan kasus Ferdy Sambo. Jujur saja saya secara pribadi dan juga beberapa teman dan bahkan di lingkungan kami juga mendiskusikan hasil persidangan walaupun memang tahap pertama, tapi ini menimbulkan pertanyaan karena perbedaan hukuman yang diberikan terhadap Ferdy Sambo sangat berbeda sekali dengan Richard Eliezer. Padahal dia adalah pelaku pembunuhan itu. Dia cuma hanya dikenakan hukuman 2 tahun. Karena pertimbangan justice kolaborator ya Pak istilahnya, maka itu menjadi pertimbangan dari hakim untuk sangat meringankan Eliezer. Tidak membela Ferdy Sambo dan juga tidak menekankan Eliezer, cuma ada pertanyaan bahwa apakah dengan demikian maka semua orang yang terlibat dengan kasus hukum dan dia terlibat dan terbukti sebagai pelakunya, namun ketika dia mau menjadi justice kolaborator itu akan sangat meringankan dia punya hukuman, dan itu akan menjadi trigger bagi semua yang lain, pelaku-pelaku yang lain. Tidak apa-apa, kita berbuat saja, kemudian nanti kita akan menjadi orang yang mengungkapkan kebenaran dan kita akan diberikan keringanan hukuman. Minta maaf kalau itu pemikiran yang beredar di kami sebagai masyarakat awam. Terima kasih Pak. Pasti masyarakat nanti berpikir, yuk kita sama-sama merampok, oke aku ngaku, kamu yang dihukum ya, nanti selesai kita bagi 2, kan kayak gitu kan. Tapi pulang lalu ke hati kita, ya kan. Di Eliezer juga dalam hati dia kalau dihukum rendah pun pasti dia berpikir juga. Pada saat dia melakukan penembakan, pada saat dia melakukan eksekusi mati ke korban, pasti hatinya pasti akan jadi terus berbayar-bayar. Nggak ada orang melakukan pembunuhan itu yang tenang. Ada yang dikejar-kejar, ada yang di ini. Tetapi ini kan aturan di Indonesia. Ada LPSK, Lembaga Penjaminan Saksi dan Korban. Menurut aturannya, memang yang melakukan kerjasama untuk memberikan informasi secara terbuka kepada pihak penyidik, pihak penuntut umum ataupun hakim itu memiliki satu pertimbangan khusus. Ya, enggak semua orang bisa dapat. Ibu Putri pun waktu itu mengajukan tapi tidak dapat. Kuat Maruf juga memohon tapi tidak dipertimbangkan juga. Mungkin petugas di sana mau penyidik, penuntut ataupun hakim itu mempertimbangkan dengan segalanya.
Ya, makanya mungkin tuntutan jaksa dia berbeda, ya kan, baik tingkat ke ibu putrinya atau Kuat Maruf ataupun Eliezer itu juga berbeda, gradasinya berbeda, mereka lah yang tahu kepentingannya. Tetapi kita di sini harus yakin bahwa melakukan tindak pidana itu adalah nista, ya kan, tidak baik. Jadi kalau ibu nanti mendapat sama orang sekitar ibu, mungkin mau apapun dia sudah melakukan dan dia sudah dihukum, karena putusan hakim itu tidak bisa diperdebatkan lagi, tetapi dilakukan upaya hukum. Ya. Nah, terima kasih. Adek masih menanya, mungkin kalau boleh saya bilang Bu, ini karena mendekati Jumat, ini boleh saya bilang pertanyaan terakhir. Nah, ayo silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pak, saya memiliki satu pertanyaan dan saya meminta pandangan dari Bapak sendiri atas kasus yang nanti saya sampaikan. Pertanyaan saya yang pertama tentang jenis-jenis pidana. Ada yang namanya jenis pidana bersyarat. Pertanyaan saya, mengapa pidana bersyarat tidak dicatat dalam pasal 10 KUHP? Itu pertanyaan saya. Yang kedua, terkait dengan kasus yang sedang viral yang tadi sudah disinggung oleh Ibu, pertanyaan saya, apakah putusan hakim yang diberikan kepada Eliezer itu bisa disebut sebagai pidana bersyarat? Sekian, terima kasih Pak. Pak Kasinten bisa jawab? Mau jawab? Saya coba Pak Kasinten nanti. Pertanyaannya tentang tadi. Indonesia apakah itu masuk putusan pidana bersyarat? Oh gitu. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit untuk khusus terdakwa atas nama Richard Eliezer, itu pasti sudah melalui pertimbangan-pertimbangan dari majelis hakim atas fakta di persidangan. Jadi ada hal-hal yang memberatkan, ada hal-hal yang meringankan. Seperti di tuntutan jaksa yang walaupun masih dianggap tinggi saat itu, tapi itu sudah melalui proses berdasarkan pertimbangan dari fakta yang muncul di persidangan. Walaupun ada banyak saksi yang telah diperiksa, tapi yang dinilai itu adalah yang di persidangan. Nah, apakah itu termasuk pidana bersyarat? Itu kami rasa tidak, karena pidana bersyarat itu kan harus ada syaratnya, namanya juga bersyarat ya. Misalnya contohnya seperti hukuman percobaan, si terdakwa atau si terpidana itu dihukum 1 tahun, namun ada ketentuan kelanjutannya. Hukuman itu dijalankan setelah masa percobaan sekian tahun. Nah, jadi dia tidak menjalani hukuman itu kecuali dalam jangka waktu yang ditentukan oleh majelis hakim tersebut, dia mengulang lagi atau dia tidak menjalankan syarat yang ditentukan dalam putusan itu. Jadi dia harus menjalani. Ada kelanjutannya biasanya kalau pidana bersyarat itu, misalnya 1 tahun, nah dengan masa percobaan selama sekian tahun gitu. Jadi selama masa percobaan ini kalau dia berbuat yang di luar ketentuan itu, maka dia harus dihukum selama 1 tahun itu. Contohnya seperti itu, pidana bersyarat. Tapi kalau untuk khusus Eliezer ini murni putusan pidana yang harus dijalankan. Dan yang terakhir kita peroleh informasi bahwa telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau ikrah karena tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh baik jaksa maupun dari si terdakwanya. Artinya si terdakwa sudah menerima atas putusan yang pengadilan negeri tersebut dan tidak ada upaya hukum banding. Begitu. Mungkin sudah menjawab? Itu sebagian menjawabnya atau sepenuhnya? Karena tadi saya ada 1 pertanyaan Pak, tapi ternyata ada 2 Pak. Makanya saya kasih Pak Kasinten ahlinya. Kalau pertanyaan 2 dijawab dalam 1. Tadi pasal 10 itu pidana pokok, ya kan? Pidana penjara. Nah, tapi pidana bersyarat itu
kayak perkara kecil aja, misalnya lakalan trans, ya kan? Adek bawa motor, tabrak anak kecil pinggir jalan, ya kan? Terus damai, tapi perkaranya masuk ke pengadilan, adek masih kuliah, terus korban juga sudah memakan, maka hal yang sederhana itu kita bisa bikin itu pidana bersyarat, ya kan? Lalai, kan, terus misalnya dia mencuri tapi dimaafkan, dia bisa pidana bersyarat. Tetapi dalam waktu tertentu dia tidak boleh melakukan atau mengulangi perbuatan itu. Kalau dia misalnya si A dihukum pidana bersyarat 8 bulan dengan masa percobaan 10 bulan, ya kan? Maka si A ini tidak di dalam penjara, dia di luar, tetapi dia namanya tetap sebagai terpidana. Tetapi dalam waktu 8 bulan atau 10 bulan, dia nggak boleh melakukan tindak pidana. Kalau dia sampai ketahuan melakukan tindak pidana, maka penyidik yang melakukan penangkapan dengan dasar putusan yang terakhir itu, dia bisa langsung masuk secara otomatis di dalam sel tanpa memperhitungkan kewenangan penahanan di tingkat penyidikan atau di sidang nanti. Maka itu menjadi penambah dari tindak pidana yang baru lagi. Baik, Ibu Rektor, Bapak Dekan, Wakil Dekan, Wakil Rektor juga mungkin kalau Anda termasuk adik semuanya dari kami seperti inilah adanya, mungkin bisa mendapatkan pencerahan, nanti bisa bercerita ke keluarga, bisa datang lagi ke kantor kami untuk Pak, kami mahasiswa mau apa, konsultasi ataupun keluarga mau konsultasi, kami terbuka layanan. Tetapi tolong ikuti sosmed kami, setiap hari kami pasti akan menambah pengetahuan ataupun apa yang dilakukan oleh kami. Lebih kurangnya saya selaku pemateri dengan teman-teman semua, kalau ada salah kata mungkin silap pindah, mohon maaf, mohon dukungan itu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih Bapak Kajari, dan kita beranjak pada acara yang berikut, yaitu persembahan sebuah lagu dari mahasiswa dan dosen Universitas Hukum kepada bapak-bapak yang boleh berkenan hadir pada saat ini. Kepada yang telah ditugaskan agar berkenan ke depan. Pak Kajari, ini lagu yang mereka bawakan, judulnya yaitu Berat Enang Amang, yang artinya berkatilah Ibu Bapak. Oke, sebelum saya menyanyi, Pak Kajari, sebagai informasi saja bahwa di Kepulauan Tanimbar ini ada kurang lebih 5 bahasa. Bahasa pertama, bahasa Perdata, itu digunakan oleh banyak desa, itu di pesisir timur. Kemudian bahasa yang beda, yang sementara universitas duduk di sini, itu bahasa yang beda dengan berbagai macam desa. Dan bahasa Selaru di pulau sebelah bagian barat, itu dengan berbagai macam desa. Kemudian bahasa Seluasa hanya 3 desa yang menggunakannya. Dan yang terakhir bahasa Makatian, hanya 1 desa yang menggunakan bahasa itu. Iya, mohon maaf apabila suara saya tidak sesuai dengan kehendak. Karena maklum, saya bukan artis, saya juga bukan penyanyi, hanya penghibur. Enang aman urang, waini kata Miat bukit benda
lesson. Sayang renenya singa Ratu membuat seruannya berkatnya yang indah berkat enang ma'amma mulawas ragni masa langkau nugensa memalingnya bersinar lerenya lar paundine amor lamang malingnya bermamkia teman muru nazar yang dengannya singa Ratu menguasai kuani berkabulnya iman yang berkat enanglah amamu lawas renir masa langkahmu nugensa menguasai kuani berkabulnya iman yang berkat enanglah amamu lawas renir masa langkahmu nugensa. Lagu itu menceritakan tentang kita mohon berkat Tuhan untuk keluarga kita, khususnya orang tua dan persekutuan sanak saudara kita. Terima kasih. Saya kembalikan. Sebelum mengakhiri acara ini, saya persilakan dengan hormat kepada Ibu Rektor Universitas Leluhur Kusumaki untuk mengucapkan selamat datang kepada Bapak. Terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan shalom. Salve, itu juga bahasa daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Pak Kajari. Yang terhormat Bapak Kajari Kepulauan Tanimbar, Pak Dadi Wahyudi, Pak Kasinter dan rekan-rekan semua dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Juga yang saya hormati para wakil rektor, para dosen, para mahasiswa-mahasiswi Universitas Leluhur Kusumaki. Selamat pagi menjelang siang, dan kita bersyukur bahwa kita hari ini mendapatkan tamu yang luar biasa, Pak Kajari baru Kabupaten Kepulauan Tanimbar,
yang mau berkenan hadir di Universitas Stellenbosch Kusuma Laki. Terima kasih banyak Pak atas atensinya terhadap kami di Universitas Stellenbosch Kusuma Laki, dan ini satu kebanggaan bagi kami di Universitas Stellenbosch Kusuma Laki. Jarang-jarang loh universitas itu berdekatan erat komunikasinya dengan kejaksaan, jarang ya Pak ya, karena biasanya orang tuh takut ya sama jaksa, karena salah satu tugas yang saya lihat tadi itu adalah melakukan penuntutan. Tadi Pak Kajari sampaikan juga bahwa kalau kita tidak mau bersinggungan dengan itu, jangan melakukan sesuatu yang melawan hukum. Kita harus mematuhi semua aturan yang berkaitan dengan hukum. Maka satu hal yang bisa kita ambil positifnya adalah bahwa kita di UNESA sangat punya komunikasi yang baik dan erat sekali dengan Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Karena kita merasa bahwa kita tidak perlu takut untuk dituntut ya Pak Kajari, karena kita tidak mau untuk melakukan sesuatu yang bersinggungan dengan masalah-masalah hukum. Nah, apa yang tadi Pak Kajari sudah sampaikan untuk kita semua, Ibu juga berharap bahwa tadi Pak Kajari singgung masalah medsos, masalah itu sebenarnya poin penting yang harus kita tangkap, salah satunya dari apa yang Pak Kajari sampaikan, terutama untuk Universitas Stellenbosch Kusuma Laki, karena kita sudah menunjukkan bahwa kita sudah beralih dari segala sesuatu yang bersifat manual ke digital. Maka betul untuk mempelajari segala sesuatu bahkan tentang kejaksaan, sebenarnya kita sudah punya banyak sarana untuk tahu tuh, lewat media sosial juga. Makanya tadi Pak Kajari minta untuk kita semua subscribe di IG-nya Kajari Tanimbar, ya itu mudah-mudahan semua mau, karena dengan begitu kita bisa tahu tentang situasi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dari sisi hukum, terutama komitmen Universitas Stellenbosch Kusuma Laki selama ini yang kita gagas, yang kita lakukan salah satunya di bidang hukum adalah bagaimana kita melawan korupsi. Itu sudah kita gaung-gaungkan, kita gagaskan, bahkan Pak Kajari sendiri tahu bahwa kita pernah long march untuk menolak praktek-praktek korupsi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Maka memang sangat penting untuk kita mengetahui tentang setiap aktivitas yang dilakukan oleh kejaksaan untuk tahu tentang berbagai kasus-kasus hukum yang terjadi di daerah kita. Sebenarnya banyak hal ya Bapak Ibu sekalian, juga para mahasiswa-mahasiswi. Kalau tadi ada beberapa dosen yang menanyakan tentang kasus yang lagi viral, kasus-kasus seperti itu banyak terjadi juga di kabupaten kita, hanya tidak viral. Kasus-kasus yang harus menjadi perhatian kita tuh banyak di sekitar kita. Tadi ada yang menyampaikan tentang Duan Lola dan segala Duan Lola, penjelasannya, bahkan di mekanisme pelaksanaan Duan Lola pun ada potensi untuk terjadi kasus-kasus hukum di dalamnya yang terselamatkan oleh adat istiadat seperti yang tadi disampaikan. Nah, itu menjadi concern dari Universitas Stellenbosch Kusuma Laki, terutama Fakultas Hukum, untuk melakukan kajian-kajian seperti itu di bidang hukum, sehingga masyarakat itu bisa mendapatkan informasi dan edukasi yang jelas tentang status hukum dan kekuatan hukum yang dia bisa pegang sebagai warga negara Republik Indonesia. Dan itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Kajari juga, bahwa kejaksaan itu terbuka untuk kita selalu menanyakan, kita menyampaikan apa, membutuhkan informasi dan sebagainya di kejaksaan itu terbuka untuk kita bisa ada di sana bersama-sama untuk mendapatkan informasi-informasi penting tentang hukum dan tugas serta kewenangan kejaksaan. Bahkan tadi di salah satu yang disampaikan oleh Pak Kajari juga, bahwa ternyata kejaksaan juga bisa menyiapkan bantuan hukum terhadap masyarakat, bahkan di Universitas Stellenbosch Kusuma Laki juga. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi perhatian kita, bahwa kita bisa membuat seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini lewat UNESA dan kejaksaan untuk mengerti dan sadar tentang hukum, sadar tentang hak-haknya. Karena memang itu yang terjadi, begitu banyak persoalan-persoalan itu yang terjadi di daerah kita. Bahkan Pak Kajari, kemarin itu saya juga baru mendapatkan informasi, walaupun itu via WA saja, bahwa ada terjadi kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur
dan anak tersebut sementara mengalami pendarahan di rumah sakit. Dan kasus-kasus itu mestinya juga kita concern, karena salah satu yang kemarin sudah dilakukan oleh kejaksaan bersama kita juga adalah melakukan proses untuk pembentukan Satgas PPS, dan itu butuh tindak lanjut terutama untuk hal-hal yang berkaitan terhadap hukum yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Maka untuk itu saya sebagai Rektor Universitas Stellenbosch Laki sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Pak Kajari atas kehadiran Bapak di sini. Ternyata Pak Kajari ini juga orangnya sangat hobi menyanyi juga, suka musik. Tidak hobi menyanyi tapi suka musik, dan sangat senang dengan lagu-lagu Ambon kemarin waktu kita ketemu pertama. Jadi Pak Kajari orang yang super fleksibel, tidak dari penampilannya di sini kita bisa lihat bahwa orangnya ramah dan kita bisa berkomunikasi dengan baik. Itu tidak bisa membuat kita membangun komunikasi yang intens dengan Pak Kajari, sehingga kita saling mendukung walaupun apa yang tadi Pak Kajari sampaikan itu bisa masuk ke kita, dan kita tetap concern mendukung Kejaksaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam pemberantasan kasus-kasus korupsi yang sedang terjadi di KKT, dan kami mensupport untuk kasus-kasus itu secepatnya bisa terungkap. Pak Kajari yang saya pantau di media sosial itu banyak kasus SPPD fiktif. Tadi saya sempat tanya ke Pak Agung, bagaimana Pak, apa MTQ sudah mulai dijaga ini, dan itu kita perhatikan hal-hal seperti itu karena memang itu sudah menjadi komitmen kita Pak Kajari. Daerah ini harus bersih dari korupsi, karena itu sangat membuat daerah ini terpuruk, jatuh paling di bawah sekali. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk Pak Kajari dan rekan-rekan sekalian, para mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini. Semoga kegiatan ini akan terus continue berkelanjutan. Komunikasi dengan pihak kejaksaan tetap akan terjalin dengan baik, dan ini berharap bahwa tidak akan ada kasus-kasus hukum yang ditangani oleh kejaksaan bersentuhan dengan warga Universitas Stellenbosch. Itu harus kita berkomitmen untuk itu. Kita harus menetapkan pikiran kita untuk itu, sehingga kita tidak bersentuhan hukum dan tidak akhirnya menjadi orang yang akan dituntut oleh Kejaksaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Terima kasih untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami sedang mengenal untuk pada setting berusaha. Untuk itu, kami ingin mempersilahkan ke depan agar kita mulai dalam sesi dulu bersama para pimpinan dari kejaksaan, bapak-bapak yang menggunakan kamera mohon di belakang daripada handycam, karena posisi handycam akan mengambil gambar full. Pak Onas, Pak Barto boleh di samping daripada kamera. Ya. 1, 2, 3. Siap. Untuk Bapak Ibu dosen dan mahasiswa yang di belakang juga boleh berdiri agar kita mulai ada dalam sesi foto bersama.